Shalom, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudara terkasih. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama-sama dengan kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diperkenankan Dia untuk menikmati kehidupan dan berkat-Nya hingga malam hari ini. Pada malam hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan sebagai renungan kita sebelum kita memejamkan mata pada malam hari yang indah ini, yaitu diambil dari kitab Amsal 4 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Sahabat terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat dilanda persoalan atau pergumulan yang hebat, ada banyak orang yang cenderung mengalami kemerosotan rohani, kemerosotan iman. Ia tidak mampu lagi menjaga kualitas hidup rohaninya, tidak mampu lagi menjaga kualitas imannya. Bahkan semakin besar masalah menerpa dia, bukan semakin mendekat kepada Tuhan, tetapi justru semakin menjauh dari Tuhan. Bahkan tidak jarang menunjukkan sikap yang memberontak kepada Tuhan dengan cara mengumpat, kecewa, jengkel, marah, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Hal ini sudah pasti akan berdampak pada kebiasaan keseharian kita. Sebagai contoh, akan menjadi malas berdoa, bahkan bisa membuat malas beribadah. Yang kemudian kita mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kekuatan sendiri, mencari pertolongan kepada manusia, dan akhirnya kembali kepada kehidupan lamanya. Kita tidak lagi hidup menurut pimpinan Roh Kudus Tuhan, melainkan menurut keinginan daging. Dan Alkitab menegaskan kepada kita dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudara terkasih, kalau kita kembali kepada kehidupan lama, sudah barang tentu iblislah yang diuntungkan. Iblis akan lebih mudah menyerang kehidupan kita, sehingga kita akan semakin terpuruk dan semakin jatuh. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap mengutamakan Tuhan dan melayani Dia dengan sepenuh hati. Janganlah seperti Esau yang rela menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Dan akhirnya yang ada hanyalah penyesalan. Oleh karena itu, sahabat doa dan renungan pengantar tidur yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan saat kita menantikan janji Tuhan. Yang pertama, hendaknya kerohanian atau iman kita janganlah sampai menurun. Yang kedua, hendaklah kita selalu pada jalan Tuhan dan jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Yang ketiga, hendaknya kita senantiasa menjauhkan diri kita dari segala bentuk-bentuk kejahatan dan dosa. Yang keempat, serta marilah kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara terkasih,
sahabat doa dan renungan pengantar tidur yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita saat ini sebagai pengantar tidur kita di malam hari yang indah ini. Kiranya Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita sekalian di dalam istirahat dan tidur kita, serta menjagai dan melindungi kita. Untuk itu, sahabat doa dan renungan pengantar tidur yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah, buat kasih dan buat firman-Mu yang sudah menyapa kami pada malam hari ini, lewat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa menjaga sikap dan perbuatan kami, serta agar kami menjauhkan diri dari segala bentuk rupa-rupa kejahatan dan dosa. Oleh karena itu ya Allah, Tuhan kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dikuatkan dan dimampukan untuk melawan kuasa iblis yang mencoba mempengaruhi hati dan pikiran kami. Ya Allah, pada malam hari ini kami menyerahkan istirahat tidur kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai dan lindungilah kami dalam tidur kami. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa buat orang tua kami yang kami kasihi, serta seluruh saudara-saudara kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah mereka ya Tuhan, sehatkan dan lindungilah orang tua kami dan saudara-saudara kami. Jauhkanlah mereka dari roh-roh pengganggu dan dari segala bentuk-bentuk kejahatan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jika Engkau berkenan, turunkanlah berkat-Mu atas kami ketika kami beristirahat dalam tidur kami pada malam hari ini. Dan kami mohon ya Allah, bangunkanlah kami besok pagi, serta berilah kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru dan menikmati berkat-Mu esok hari, yaitu kehidupan yang Allah berikan bagi kami. Terima kasih ya Allah, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikianlah sahabat doa dan renungan pengantar tidur untuk renungan kita pada malam hari ini. Kiranya kita semua yang mengikuti channel doa dan renungan pengantar tidur malam ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Channel doa dan renungan pengantar tidur mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat dalam tidur kita masing-masing. Mari kita menikmati berkat Tuhan pada malam hari ini, dan biarlah kiranya Allah senantiasa menyertai dan melindungi kita. Terima kasih buat semua sahabat doa dan renungan pengantar tidur. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah Allah dan Tuhan Juru Selamat kita memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.